Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Baitus Salam, tempatnya di Komplek Bilimun, Jalan Kelapa Hijau, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, persis apa yang kita saksikan dalam tayangan tadi, bahwa seringkali mungkin kita mendapatkan sesuatu kebaikan, baik itu berupa harta maupun jiwa. Namun terkadang kita sulit untuk membalas kebaikan tersebut karena mungkin keterbatasan apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada sebaliknya kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Lantas sesungguhnya bagaimana cara Islam mengajarkan kepada kita untuk melunasi hutang budi kepada seseorang yang telah memberikan kebaikan kepada kita? Akan kita dengarkan tausiah pada siang hari ini bersama guru-guru kita, Ustadz Fauzan Hidayatullah dan juga Ustadz Agus Fadilah Sandi. Langsung saja pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Sama-sama. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Agus Allah berkahi kehidupannya, amin, dan senantiasa istiqomah untuk membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang berbahagia. Masak sayur labu pakai ketumbar, enak nggak Bu kira-kira? Kita ulangi ya, masak sayur labu pakai ketumbar. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, Bu, Ibu pernah nggak ngerasain punya hutang budi sama orang? Pernah? Kalau utang sama budi pernah nggak Bu? Sama siapa pernahnya Bu? Wati, Romlah, Rodia, udah banyak bener Bu utang ini. Ya baik, tema kita adalah cara melunasi hutang budi. Maka untuk mengawali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita mendapatkan kebaikan, Islam mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Karena Allah pun mengatakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang diperoleh kecuali balasannya adalah kebaikan pula. Sehingga untuk kita membalas kebaikan orang lain, dalam tema kita adalah membalas budi, kita pun harus sama-sama bagaimana memanage hati kita, mengontrol hati kita, agar apa? Agar kita betul-betul kita membalas sesuai dengan aturan dan kita tidak merasa terbebani dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Apa saja langkah-langkah atau hal yang perlu kita fahami? Yang pertama, tentu kita harus menata niat kita. Ketika kita mendapatkan kebaikan, balaslah kebaikan tersebut, niatkan karena Allah, bukan karena oleh atau oleh karena, apalagi karena oleh-oleh Bu. Tapi karena Allah, kita memberi bukan untuk dipuji,
kita memberi ikhlas karena lillahi rabbi. Ya, karena Allah Ta'ala. Sehingga apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah kemurnian hati dari segala sesuatu yang merusaknya. Apa yang merusak daripada hati itu? Tak lain adalah penyakit ingin di. Apa Bapak Ibu? Ingin dilihat, ria, betul? Ingin didengar, sum'ah, ingin dibalas, pamrih. Padahal orang ikhlas takkan pernah menuntut balas. Karena orang ikhlas, kalau boleh saya berikan ungkapan atau definisi, ikhlas itu memberikan tanpa janji, melakukan tanpa tapi. Kalau misalkan contoh, ada orang, saya akan memberikan kamu, tapi berarti belum ikhlas Bu, karena ada syaratnya. Kalau saya jadi ketua RT, saya janji akan, berarti belum ikhlas karena ada syaratnya. Di sini ada RT-nya ada. Saya yakin bukan RT sini, RT sana. Tapi pindahan dari sini katanya. Ya. Artinya apa? Ikhlas itu tidak membutuhkan syarat dan tidak memerlukan alasan yang berat. Itulah kenapa Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Padahal mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata untuk menjalankan agama. Sehingga saya teringat dengan pendapat atau ungkapan Syekh Dr. Mustafa Husni As-Sibai, seorang tokoh gerakan muslim dari Syria. Beliau mengatakan dan memberikan perumpamaan yang indah. Apa yang beliau sampaikan? Ar-ra'dul ladzi la ma'a ma'ahu la yunbitul ushbah. Wa kadzalikal 'amalul ladzi la ikhlasa fihi la yuthmirul khaira. Petir yang tidak menurunkan hujan itu tidak akan mampu menumbuhkan tanaman. Betul? Begitu pula manusia yang mengerjakan kebaikan tidak diiringi dengan niat yang ikhlas, maka tidak akan menumbuhkan kebaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita juga ketika membalas kebaikan orang lain harus memperhatikan dan meyakini bahwasanya kebaikan itu datangnya dari Allah. Ya. Sehingga manusia itu hanyalah perantara, sehingga kita tidak merasa hina ketika dibantu, kita tidak merasa direndahkan. Karena dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya Imam Ibn Rajab itu dijelaskan bahwasanya seseorang boleh senang kepada orang yang membantu, tetapi tidak boleh tenang kepadanya. Artinya apa? Kita harus memahami bahwasanya hakikat kebaikan itu datangnya dari Allah. Karena Allah yang menyampaikan, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Dan tidaklah kebaikan yang kamu peroleh, melainkan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, sikap kita atau respon kita ketika membalas kebaikan orang lain adalah bagaimana kita bersyukur, berterima kasih tanpa merasa terbebani. Nah ini, ya terkadang kita mau membalas kebaikan tapi memaksakan kemampuan kita, betul ya Bapak Ibu ya? Sehingga na'udzubillah, apalagi dia membela sampai mencari atau membalasnya dengan cara memberikan harta yang haram, na'udzubillah. Padahal apa? Nabi telah mengingatkan, ketika kita membalas kebaikan dengan harta yang haram, itu diibaratkan seperti ketika Nabi menyampaikan, la salatun bi ghairi tahurin wala shadaqatun min gunul. Tidaklah dikatakan salat kalau salat itu dilakukan tanpa toharo atau bersuci, dan tidak pula sedekah disebut sedekah kalau sedekah itu tidak akan diterima kalau itu dikeluarkan dari harta yang haram. Maka dari itu kita sama-sama harus menata hati kita ketika kita membalas kebaikan orang lain. Agar apa? Agar kebaikan yang kita sampaikan itu sampai kepada penerima atau orang tersebut, dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah yang telah memulai di segmen 1 ini. Kembali kita diajarkan dan juga diingatkan oleh guru kita Ustaz Fauzan untuk kembali meluruskan niat kita ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga tidak ada timbul rasa ingin dibalas kebaikan. Lantas bagaimana ketika orang diberikan kebaikan namun rasanya kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan tersebut atau membalas budi atas kebaikan dari orang yang memberikan kebaikan kepada kita? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Agus Fadilah Sandi di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah. Semoga Allah menguatkan langkah dakwah beliau dan memperluas manfaat beliau di tengah-tengah umat. Dan tentu yang kami hormati, kami muliakan para jamaah, bapak, ibu, para alim ulama, para kiai, dan juga para jamaah yang menyaksikan melalui TV One secara streaming. Bapak ibu jamaah sekalian, bagaimana kabarnya Pak, Ibu? Sehat? Semoga Allah memberikan kesembuhan buat saudara-saudara kita yang sakit dan melunasi hutang-hutang bagi yang berhutang. Nah, agak kenceng dikit nih ya. Bapak ibu, enak nggak kira-kira kalau kita punya hutang? Enggak. Tidur malam tak nyenyak, pagi kepikiran, ketemunya orang di jalan itu kita menghindar Bapak Ibu ya. Nggak enak punya hutang. Itu kalau hutang materi. Bayangkan ada satu hutang yang dia tak terukur jelas, tapi di batin terasa. Apa itu? Itulah hutang budi. Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disifati hutang budi ini adalah pemberian kebaikan hati dari seseorang dan kita terikat rasa untuk membalasnya. Itu hutang budi. Kalau hutang materi saja sudah sangat membebani hidup kita, bagaimana kalau hutang budi? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, pada kesempatan kali ini kita ingin mempelajari apa ciri-ciri orang yang berhutang budi, yang terbebani oleh hutang budi. Dan apa dampak negatifnya? Ingin tahu Bapak Ibu? Masya Allah. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian, ciri orang yang berhutang budi itu apa? Dia susah objektif, susah menilai dengan baik. Seringkali penilaian kepada suatu hal, kepada orang, kepada suatu perkara bukan karena perkaranya, tapi karena siapa yang melakukannya. Kadang salah dianggap benar, kadang keliru dianggap wajar. Karena apa? Dia telah berjasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Tapi seringkali kita justru menjadi saksi untuk pihak yang menguntungkan kita. Sehingga sekadang dalam organisasi ada istilah ABS. Apa Bapak Ibu? Asal bos senang, asal bapak senang. Sulit untuk objektif. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang terbebani hutang budi itu sulit untuk berimbang. Dia itu berlebihan. Kalau muji orang berlebihan, kalau menghina orang juga berlebihan. Bahkan dalam kitab Sifatus Safwah, satu perkataan makalah yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, Imam Malik bin Dinar mengatakan, semenjak aku ketemu manusia, aku mengenal manusia, aku tidak pernah senang dengan pujian mereka dan tidak merasa sedih atas hinaan mereka. Orang-orang bertanya, kenapa? Karena seringkali pujian manusia itu berlebihan dan hinaan manusia itu terlalu merendahkan. Orang-orang yang berhutang budi itu sulit untuk berimbang. Padahal dalam Islam kita diajarkan la ifrat wala tafrit. Jangan melebihi batas, jangan pula mengurangi batas. Artinya kalau ini layak didukung, didukung. Kalau layak dikoreksi, dikoreksi.
Jangan sampai karena kita dekat akhirnya semua didukung, semua dibenarkan, atau dalam kiasan lainnya ibarat orang apa? Pandai menjilat. Nah, ini tidak boleh. Ini ciri-ciri orang terlalu banyak berhutang budi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ciri yang ketiga orang terbebani oleh hutang budi itu apa? Mereka seringkali beramal kurang ikhlas. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fauzan di segmen awal, kita itu beramal hendaknya memurnikan niat karena Allah. Tapi orang-orang yang berhutang budi ini seringkali beramal cuma sekedar untuk membalas budi saja. Untuk sekedar apa? Terbebas dari budi yang pernah dia terima. Sedangkan ketika kita misalnya mendapatkan kebaikan, kita ikhlas karena Allah, maka kita cenderung melakukan hal-hal itu didorong atas keinginan ikhlas kepada Allah. Tadi Ustadz Fauzan menyampaikan ikhlas, mengucapkan terima kasih, dan termasuk mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, itu 3 hal yang perlu kita perhatikan, dan semoga Allah melindungi kita dari 3 hal tersebut. Yang pertama tadi menjadi tidak netral Bapak Ibu. Kita sulit untuk objektif. Yang kedua, kita sulit untuk apa? Proporsional, berimbang. Terkadang terlalu melebihkan, terkadang justru merendahkan. Dan yang ketiga tadi, jangan sampai karena kita terbebani hutang budi itu, kita melakukan sesuatu justru kurang ikhlas. Maka dari itu, semoga pada segmen ini kita memahami dan bisa melepaskan diri dari beban hutang budi tersebut. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Ada 3. Dari 3 tersebut mana yang paling sering terasa? 1, 2, apa 3? 1. Ya, 1 ya. Jadi seringkali kita sulit untuk adil. Padahal kita harus berlaku adil, tapi kita sulit menegakkan keadilan. Padahal Nabi sudah mengajarkan, bahkan kalau anakku Fatimah mencuri, Nabi yang akan memotong tangannya sendiri. Untuk menunjukkan apa? Pentingnya kita adil. Jangan sampai pengaruh kedekatan, pengaruh kebaikan yang kita dapatkan membuat kita gelap mata, mata tak jernih untuk menegakkan keadilan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Agus Fadilah Sandi yang telah melengkapi di segmen 1 ini bagaimana sesungguhnya tanda-tanda orang ketika merasa terbebani, tidak sanggup atau tidak mampu membalas hutang budi. Rasanya kita selalu melebih-lebihkan kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Nah, lantas bagaimana sehingga beban itu tidak ada dan kita mampu membalas budi kepada orang yang memberikan baik budi kepada kita. Insya Allah nanti akan diteruskan di beberapa segmen nanti. Namun, usai nanti guru kita Ustadz Fauzan memberikan berkah bersama White Coffee, kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk sesi tanya jawab. Untuk itu kita bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah yang akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah minum kopi di kota Mekah, Luwak White Coffee ingin berbagi berkah. Masya Allah, Bapak Ibu mau dapat berkah dari Luwak White Coffee? Mau? Caranya gampang, silahkan nanti jawab pertanyaan dari saya, angkat tangannya, nanti saya tunjuk, yang jawabannya benar akan mendapatkan berkah dari Luwak White Coffee dengan hadiah senilai 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Oke? Siap ya? Baik. Saya akan membacakan pertanyaannya, yang bisa silakan angkat tangannya. Pertanyaannya, sebutkan cara membalas hutang budi yang diajarkan dalam Islam. Ya, siapa? Ya, silakan. Ukhti, ya, boleh maju ke depan, perkenalkan nama, asal, dan silakan bisa menjawab pertanyaannya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli. Ya. Saya dari kompleks ini Bilimun kebetulan. Baik, ya, Ukhti Eli ya. Ya. Baik, pertanyaannya tadi, sebutkan cara membalas hutang budi yang diajarkan dalam Islam. Jawabannya? Jawabannya adalah membalas dengan doa yang baik. Membalas dengan doa yang baik. Betul Bapak Ibu? Alhamdulillah, betul ya. Selamat
Ukti Eli mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Ya, selamat. Iya. Oke, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Ya, silakan. Ya, baik, alhamdulillah kuis ini dipersembahkan dari Luwak White Coffee. Untuk itu para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami hanya di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku, dan di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ini menarik apa yang jadi bahasan kita Ustadz ya, karena bisa jadi ada mungkin pertanyaan bagaimana ketika orang yang memberikan baik budinya itu mengungkit-ungkit kebaikannya. Nah, ini apakah menggugurkan kebaikannya dan lain sebagainya. Ini saya yakin juga ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari para jamaah. Silakan, ada Ibu Dewi Handayani, boleh berdiri Ibu? Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Dewi, saya perwakilan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Masjid Raya Baitul Salam. Izin bertanya Ustadz Fauzan, jika ada orang yang selalu mengungkit kebaikan atau bantuan yang diberikan kepada kita, apakah itu termasuk hutang budi? Padahal dia bilang bantuannya tanpa pamrih, seperti itu. Sekian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip-mirip dengan pertanyaan saya Ustaz. Silakan Ustaz Fauzan. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Baitul Salam, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dewi, bagaimana kondisi orang yang mengungkit-ungkit pemberian padahal awalnya mengatakan atau menyatakan pemberiannya itu tanpa pamrih, betul ya? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Nah, hal ini adalah jawaban dari Allah. Ketika kita melakukan kebaikan, memberikan sedekah ya, membantu orang lain, ikhlas karena Allah. Makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, tetapi jangan lupakan kebaikan orang lain terhadap kita. Artinya apa? Ini menghindari agar jangan sampai kita kembali merusak pahala puasa atau pahala sedekah kita tadi ya dengan menyebut-nyebutnya. Ulama menggarisbawahi daripada ayat ini adalah dengan dua kata, bil manni wal adza. Mengungkit-ungkitnya dan menyakiti hati si penerima. Contoh misalkan saya sudah memberikan bantuan, misalkan dia mendapatkan bantuan atau diberangkatkan haji, contoh ya Bu ya. Kemudian ada yang memberikan itu nyinyir, kalau bukan karena saya gitu ya, kalau bukan karena gue nggak mungkin dia berangkat haji, bener nggak? Udah mah hajinya haji kosasih katanya. Apa Bu haji kosasih? Ongkos boleh dikasih katanya. Nah, ini kan udah mah dia menghina, bil mani, menyebut-nyebut, wal adza, menyakiti hati si penerima. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan merusak pahala sedekah yang telah ia keluarkan tadi. Padahal di ayat sebelumnya Allah menyampaikan bahwasanya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatsba'uha adza. Perkataan yang baik ya dan pemberian maaf itu jauh lebih baik daripada kita bersedekah tapi diikuti dengan menyakiti hati si penerima. Dan di ayat sebelumnya lagi Allah sudah mengatakan orang-orang yang mampu berinfak di jalan Allah
kemudian dia tidak mengiringi infaknya atau sedekahnya itu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati si penerima, maka ia akan mendapatkan lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi intinya adalah apa yang tadi ditanyakan ya Ibu ya. Jadi orang yang setelah dia melakukan kebaikan, memberikan sedekah, tapi dia mengungkit-ungkit atau pemberiannya bahkan menyakiti hati si penerima, itu akan merusak pahala sedekahnya. Maka pesan yang ingin saya sampaikan, ikhlaslah dalam beramal walaupun kebaikanmu belum maksimal. Ikhlaslah dalam memberi walaupun pemberianmu masih terbatasi. Sebab apa? Allah tidak akan melihat seberapa banyak yang kau beri, tapi Allah akan melihat seberapa ikhlas kau lakukan amalan itu dari hati. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Fauzan. Tadi di kata-kata yang pertama boleh dijadiin status WhatsApp ya. Ikhlaslah beramal walaupun belum maksimal ya Ustadz ya. Baik, kemudian kami persilakan Bapak Sutrisno untuk boleh berdiri dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, mewakili dari Yayasan Bustanul Firdaus, Jakarta Timur, Kalipersada. Yang saya tanyakan Pak Ustadz kepada Ustadz Agus, kami sebagai orang yang sering menerima manfaat bantuan dari pemerintah Indonesia, sementara kami bukan pejabat negara maupun pegawai. Yang saya tanyakan, apakah kami juga punya kewajiban membalas budi terhadap negara? Kalau memang wajib, bagaimana cara membalasnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini apa yang ditanyakan oleh Pak Sutrisno. Silakan Ustadz Agus Fadilah Sandi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Sutrisno. Pertanyaan dari beliau ini mewakili hati seluruh penduduk Indonesia yang hadir di sini maupun yang menyaksikan secara daring. Baik, kita selaku warga negara Indonesia yang bukan notabene pejabat ini Bapak Ibu, kita dapat bantuan dari pemerintah. Pertanyaannya, apakah kita akhirnya punya hutang budi kepada pemerintah? Nah, baik, untuk menjawab ini kita tarik nafas sedikit dulu ya. Oke, baik, ada dua jawabannya. Yang pertama, secara aturan hukum kita tidak punya hutang budi ke pemerintah secara pribadi. Tidak. Kenapa kita tidak punya hutang budi kepada pejabat tertentu sekalipun melalui beliau bantuan itu sampai kepada kita? Karena ketahui dalam setiap bantuan yang digelontorkan pemerintah ada 3 bagian unsur di dalamnya. Yang pertama hak kita sebagai warga negara, yang kedua kewajiban pemerintah atas warga negaranya, dan yang ketiga ada amanah di situ yang harus ditunaikan. Baik, maka tidak ada terima kasih untuk suatu kewajiban karena itu memang wajib untuk ditunaikan. Namun demikian, jawaban yang kedua, ketika kita mendapatkan kebaikan, janganlah kita ibarat kata pepatah, jadi kacang lupa kulitnya. Jadilah kacang yang melupakan kulitnya. Apa maksud peribahasa ini? Maksudnya orang yang melupakan kebaikan orang lain. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari pemerintah kita, alhamdulillah, saya pun bersyukur nikmat menjadi warga negara di negeri kita yang damai ini. Sesuai temanya ya, damai Indonesiaku. Maka apa yang kita lakukan? Maka lakukan yang terbaik di posisi kita sebagai warga negara. Mentaati pemerintah, mendukung program-program pemerintah. Saat ini pemerintah sedang bagaimana berusaha membantu saudara-saudara kita yang kena bencana, kita ikut aktif juga membantu. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah khawatir, setiap kebaikan kita tidak pernah salah alamat. Seperti apapun respon orang terhadap kebaikan kita, yakinilah saat kita berbuat baik, sejatinya kita tengah berbuat baik
kepada diri kita sendiri. Wallahu Rasulullah. Baik, terima kasih Ustadz Agus Fadilah Sandi yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Sutrisno. Di segmen berikut, segmen 4 dan 5, kami persilakan guru-guru kita nanti akan kembali memberikan tausiah, dan di tengah nanti masih akan kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Baitus Salam, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Tadi sudah panjang lebar guru kita Ustadz Agus yang menjelaskan beberapa penjelasan terkait dengan tema kita, maka pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, bahwasanya terkadang kita sebagai manusia pernah dalam kondisi yang dilematis, betul Bapak Ibu ya, antara kita membalas budi atau terjebak dalam kondisi tekanan gitu. Maka untuk menyikapi hal ini kita harus memahami beberapa hal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apa yang menjadi perbedaan atau apa perbedaannya orang yang menghargai dengan orang yang diperbudak budi? Apa perbedaan? Yang pertama, yang orang yang menghargai itu adalah bagaimana menunjukkan rasa terima kasihnya kepada orang tersebut, membalas kebaikannya dengan niat karena Allah, tetapi ia masih memiliki kontrol. Tidak semerta-merta kita mengikuti apa yang diinginkannya. Itu ya. Karena apa? Karena jangan sampai kita melakukan kebaikan tetapi satu kita merasa terbebani dan kita bisa memiliki hak untuk tidak mengikuti selama permintaannya itu melanggar daripada prinsip syariat atau mungkin di luar daripada batas kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan diperbudak budi, nah ini yang justru kita malah seakan-akan kita mengikuti apa yang menjadi keinginannya, sehingga kita tidak memiliki kontrol. Kita mengikuti apa yang diinginkan, kemudian apalagi yang diperintahkan itu adalah hal yang melanggar syariat. Ya, dan itu di luar batas kemampuan kita, maka itu sama saja tidak sesuai atau bukan termasuk dalam kategori kita menghargai dalam hal membalas kebaikan orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita membantu orang lain, maka kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, jangan memaksakan di luar daripada kemampuan kita. Sehingga kita tidak mesti sama membalasnya itu dengan apa yang orang tersebut berikan kepada kita. Makanya Nabi memberikan tips, Nabi memberikan contoh apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya. Kata Nabi, "Waman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapa orang yang berbuat baik terhadap dirimu, maka balaslah. Fa in lam tajidu ma tukafi'una. Tetapi ketika engkau tidak mampu membalasnya, fad'ulah, maka doakan orang tersebut. Nah, jadi ini merupakan cara terbaik Nabi. Bahkan doa itu adalah balasan terbaik yang berpotensi dari kita menjaga dari sifat ria. Betul Bapak Ibu ya? Kalau mungkin orang berbuat baik, misalkan ngasih donat, kita pengennya ngasihnya yang lebih mahal gitu ya, kue yang lebih mahal gitu. Nah mungkin kan ada harapan ingin dipuji dan sebagainya. Tapi kalau doa, Nabi menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin. Ketika seorang hamba mendoakan saudaranya, tak lain secara sembunyi-sembunyi, tak lain para malaikat pun akan mendoakan baginya, maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang sama sesuai apa yang kau doakan. Nah, jadi ini yang harus kita contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, Bapak Ibu. Nabi SAW itu membalas budi kebaikan orang lain itu dengan mendoakannya. Dalam riwayat Muslim, Nabi telah suatu ketika Ibnu Abbas, ketika itu Rasulullah SAW itu masuk ke dalam kamar mandi. Ibnu Abbas itu menyiapkan wadah air, dan ketika Rasulullah keluar menanyakan siapa yang menyiapkan air ini, Rasulullah bermaksud untuk membalas kebaikannya. Apa jawaban Ibnu Abbas? Saya ya Rasulullah. Bagaimana respon Rasulullah? Kemudian Rasulullah seketika langsung mendoakan,
Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas pemahaman dalam agama. Ini adalah contoh potret bagaimana Rasulullah SAW membalas kebaikan seseorang dengan doa. Sehingga ini bisa kita contoh ketika kita tidak mampu membalas dengan kebaikan yang ia berikan kepada kita, maka kita bisa dengan mendoakannya. Kemudian yang ketiga yang harus kita fahami bahwasanya jangan sampai kita pada posisi bahwasanya kita ingin membalas budi tapi merasa diri kita ini dalam tanda kutip dimanfaatkan, merasa dimanfaatkan sehingga seakan-akan kita harus terus-menerus melakukan kebaikan itu. Betul Bapak Ibu ya? Ada orang yang berada dalam kondisi seperti itu. Apakah balas budi itu tidak pernah lunas? Nabi memberikan jawaban di penghujung hadis tadi. Apa jawaban Nabi? Balaslah kebaikan orang tersebut dengan, kalau tidak mampu dengan doa, tapi di penghujung hadis tersebut Nabi menjelaskan hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Jadi kita ketika membalas kebaikan, kata Nabi, balaslah kebaikan tersebut sampai engkau mengira cukup untuk membalas kebaikan orang tersebut. Artinya apa? Berarti kalau kita sudah merasa cukup membalas kebaikan orang tersebut, maka kita boleh berhak untuk mencukupkannya. Sehingga kita juga tidak merusak, mohon maaf, mental orang tersebut. Sehingga dengan demikian kita tetap melakukan kebaikan, dan sekiranya kebaikan yang kita lakukan telah cukup, maka kita berhak untuk mencukupkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fauzan. Jadi kalau dipikir-pikir ketika kita merasa terbebani dengan hutang budi, ini sebetulnya malah lebih berat daripada hutang piutang ya. Jadi lebih berat hutang budi kalau kita merasa terbebani ya. Baik, berikutnya kami persilakan ada Bapak Tatang untuk boleh berdiri. Silakan Pak Tatang untuk disampaikan pertanyaannya dan kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatang Saputra, perwakilan dari Dewan Masjid Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana hutang budi kita kepada orang lain dibandingkan dengan hutang budi kepada orang tua adalah kadarnya. Mana yang kita dahulukan? Kadarnya lebih tinggi yang mana? Demikian itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi skala prioritas begitu ya Pak ya, Pak Tatang kalau nggak salah ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Berbicara tentang skala prioritas, mana yang kita utamakan. Kalau merujuk kepada konteks sedekah, ya saya teringat kalau mengutip dari pendapat Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarh Muhadzab, ya Majmu' Syarh Muhadzab, itu dijelaskan ajma'atil ummah, para ulama itu sepakat ala anna sadaqah lil aqarib afdalu minal ajanib, bahwa sedekah pemberian yang kita keluarkan untuk kerabat terdekat ya itu lebih utama daripada kerabat yang jauh gitu. Sehingga hal ini merujuk kepada firman Allah, yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jadi kalau merujuk kepada konteks ayat ini bahwasanya yang pertama kalau kita ingin mengutamakan kebaikan tentu yang terdekat disebutkan dalam ayat tersebut falil walidain, orang tua. Yang kedua wal aqarib, kerabat. Barulah wal yatama wal masakin, para yatim, fakir miskin dan seterusnya, ibnu sabil dan seterusnya. Sehingga ini yang perlu kita jadikan sebagai prinsip ya. Walaupun kalau kita bisa mendahulukan atau kalau bisa melakukannya secara bersamaan, tentu itu jauh lebih bagus. Tapi kalau dalam kondisi kita mana yang lebih kita prioritaskan? Menurut pendapat ulama dan ayat Al-Quran berdasarkan firman Allah tadi, ya Pak ya. Jadi intinya bagaimana kita mengutamakan orang terdekat. Kalau orang tua tentu, apalagi orang tua yang luar biasa, begitu banyak jasanya, kalaupun kita bayar mungkin tidak terbayar. Tapi bagaimana kita istiqomah melakukan kebaikan itu, kita mengundang rahmat Allah. Kenapa?
Karena kata Allah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangatlah dekat terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fauzan. Ini menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk tetap memberikan atau berbuat kebaikan, karena dengan perbuatan baik kita, insya Allah rahmat Allah akan selalu dekat dengan kita. Nah, berikutnya Ustaz Agus Fadilah Sandi akan kembali memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya contoh real sejarah atau sirah bagaimana sahabat dan juga pada zaman Nabi Muhammad SAW terdahulu memberikan contoh teladan, memberikan kebaikan balas budi secara Islam. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu masih semangat? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, dan juga yang kita hormati, kita muliakan Ustadz Fauzan Hidayatullah. Ketika kita berbicara tentang hutang budi, maka ketahuilah ada pelajaran yang sangat berharga kita dapatkan dari generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita teringat pada kisah bagaimana susahnya dahulu nasib kaum muhajirin yang terpaksa untuk mempertahankan iman mereka. Mereka berhijrah dari kampung halamannya Mekkah menuju Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Saat mereka terpaksa hijrah, para kaum kafir Quraisy memaksa untuk tidak boleh mereka membawa apapun dari harta benda mereka, sehingga mereka sampai di Madinah dalam keadaan papa, tak punya apa-apa. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Madinah, merekalah kaum Ansor yang menolong orang-orang yang berhijrah ke Madinah, sampai kebaikan mereka dilukiskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah abadikan kebaikan mereka dalam ayat yang berbunyi wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka menolong saudaranya, menolong orang lain di atas diri mereka sendiri, padahal mereka lebih membutuhkan. Lihatlah ketika penduduk Madinah sudah ada semuanya di Madinah, penduduk Mekah yang baru saja berhijrah tadi, apa kata penduduk Madinah kepada penduduk Mekah, para ahli muhajirin, silahkan ambil ladang kami, ambil rumah kami, silahkan kalian tempati. Tapi luar biasa, kebijaksanaan ini dilakukan tidak karena sengaja untuk memberikan hutang budi, tidak sengaja untuk membuat tidak enakan orang lain, tapi dilakukan ikhlas karena Allah. Oleh karena itu tips yang pertama dalam kita membalas kebaikan, memberikan kebaikan, pastikan ini dilakukan karena niat lurus, ikhlas karena Allah. Maka dari itu Allah firmankan dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Luar biasa, cukup unik jamaah. Kita diminta berbuat baik bukan karena orang itu sudah berbuat baik, tidak, tapi karena Allah yang sudah buat baik kepada kita. Maka dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, hendaknya kalian berbuat baik kepada hamba Allah dengan mengingat karunia Allah yang sangat banyak tercucur kepada kalian, bukan hanya karena orang-orang itu yang punya kepentingan, tidak. Yang kedua, dalam berbuat baik dan membalas kebaikan, pastikan kalau kita punya kemampuan, balas kebaikan tersebut, jangan pelit untuk membalas kebaikan. Nabi SAW sabdakan sebagaimana dari Jabir bin Abdullah yang berbunyi, man u'tiya ata'an fawajada falyajzibih. Barang siapa yang menerima suatu pemberian dan dia punya kemampuan, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Misal siang ini Ustadz Fauzan ngajak, Ustadz ngopi Zat, gitu. Hari ini beliau neraktir, nanti di kesempatan lain ketemu lagi gantian traktir. Kalau punya kemampuan, jangan pelit. Ingat, kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Jadi yang kedua adalah balas kebaikan itu yang semisalnya berbeda atau bahkan lebih baik.
Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan itu, maka yang harus kita lakukan adalah banyak-banyaklah memuji dan mendoakannya. Apa Bapak Ibu? Memuji dan mendoakannya. Jangan mencaci. Kita dikasih sesuatu, tadi Pak Sutrisno nanya ya, kita dikasih bantuan, jangan kemudian karena sedikit, kok cuma segini saja. Jangan. Kita puji pemberian itu dan didoakan. Dari Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man sunia ilaihi ma'rufun." Barang siapa yang diberikan kepadanya, diperlakukan padanya sebuah kebaikan, maka faqala li fa'ilihi, maka dia berkata kepada pelaku kebaikan tersebut, "Jazakallahu khairan." Semoga Allah membalas kebaikanmu. Maka apa? Faqad balagha fis sana, sungguh dia telah mencapai puncak kesempurnaan dalam pujian itu. Baik, Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk membalas kebaikan apa yang diberikan kepada kita semuanya dari orang lain. Nah, berikutnya kami persilakan kembali kepada para jamaah untuk bertanya. Ada Ibu Khalifah, betul Ibu? Boleh berdiri silakan Ibu dan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin saya bertanya mewakili PKK RW 10 Bilimun. Bagaimana caranya membayar hutang budi kepada orang yang telah membantu kita di dalam kehidupan kita, baik materi maupun sosial. Tapi sementara orang itu sudah meninggal dunia. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Khalifah, Ibu ya. Khalifah, betul Ustaz. Ibu Khalifah. Ibu Khalifah bertanya, tak sekedar mewakili PKK-nya Bu. Ini mewakili hati kita semua. Betapa banyak kita mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dan kadang orang yang berbuat baik itu sudah wafat. Bapak Ibu kalau ditanya, siapa yang paling banyak berbuat baik kepada kita? Siapa ya Bapak Ibu ya? Kita paling berhutang budi ke siapa kira-kira? Orang tua. Ada yang orang tuanya di sini sudah wafat? Banyak. Kita doakan Bapak Ibu ya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan kebaikan, kita ingin membalas kebaikan ini, kita berhutang budi kepada seseorang, apalagi kepada orang tua, dan orang tua kita telah wafat, orang yang berbuat baik telah wafat, maka apa yang dapat kita lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan oleh seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada lagi bakti yang dapat aku lakukan ketika orang tuaku telah wafat? Maka Nabi menjawab beberapa hal yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu didengar seksama, semoga kita bisa amalkan. Yang pertama jawaban Nabi adalah ad-du'a ulahuma, berdoa untuk mereka. Setiap waktu-waktu kita, khususnya waktu mustajab, banyakkan doa untuk orang-orang yang berbuat baik kepada kita, apalagi telah wafat. Kemudian yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk mereka. Memohon ampun. Karena orang-orang yang di alam kubur itu sangat membutuhkan doa dari orang-orang yang masih hidup. Jadi perbanyak doa, perbanyak mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Yang ketiga apa? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bersedekah untuk mereka. Kita teringat di salah satu pondok itu ada bangunan megah Ustaz Sofyan. Dan ada satu nama wakifnya di situ. Ketika kita lihat nama wakifnya, tidak ada orang yang hadir di situ. Ternyata para masyayikh yang hadir itu adalah saudagar kaya yang mereka mewakafkan bangunan itu untuk ayahnya yang telah wafat. Bapak Ibu pengen gak punya anak soleh begini? Yang ketika kita telah tiada, mereka bersedekah, mereka berwakaf untuk kita. Maka lakukan demikian supaya kita pun mendapat balasan kebaikan demikian. Yang terakhir adalah menyambung tali silaturahmi yang tidak terhubung kecuali melalui perantara mereka. Kalau konteksnya orang tua, kita sambangi Bapak Ibu, teman-teman Bapak kita dulu, teman-teman Ibu kita dulu, kerabat-kerabat Bapak Ibu kita.
itu kita lakukan, semoga menjadi bentuk balas budi terbaik kita untuk orang-orang yang telah tiada. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Ustadz Agus Fadilah. Termasuk juga ketika kita diberikan kemampuan ya Ustadz ya. Ketika kita diberikan kemampuan, tidak ada salahnya kita memberikan kebaikan atau berupa harta ataupun bantuan kepada keluarganya yang mungkin masih ada begitu ya. Nah, kami persilakan nanti di segmen berikut, selain para jamaah juga nanti kami akan buka kesempatan untuk tanya jawab. Di Instagram kami juga akan bacakan, Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Di kolom komentar sudah ada beberapa yang masuk untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema ini. Sesaat lagi kami akan bacakan, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, yaitu bagaimana cara membalas budi atau membalas budi menurut Islam. Nah, tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, kami masih berikan kesempatan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan kali ini dari adik-adik kita Gen Z nih Ustadz ya. Ada Kak Najmi, boleh berdiri Kak Najmi untuk diajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi, izin bertanya Ustadz. Kan ada seseorang yang dulu pernah sangat berjasa dalam hidup saya, namun belakangan ini sikap orang itu berubah, bahkan menyakiti hati saya. Dalam kondisi seperti ini, apakah saya masih berkewajiban dan menghormati hutang budi orang tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik ini pertanyaannya. Mungkin ada yang juga pernah yang dirasakan juga hal yang sama oleh yang ditanyakan oleh Kak Najmi tadi ya. Ini udah berbuat baik tapi waduh berubah sikap. Silakan Ustaz. Boleh sambil turun Ustaz Fauzan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 yang Allah muliakan. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Di mana ketika seseorang sudah melakukan kebaikan tetapi di pertengahan malah menyakiti perasaan kita diuji apakah kita tetap berbuat baik atau tidak gitu ya. Kalau mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentu sikap kita sebagai umat muslim ya, umat Nabi kita Muhammad SAW, kita tetap harus menghargainya dengan baik. Apapun yang dilakukan, karena jangan sampai kita membalasnya dengan keburukan. Berarti sama saja kita dengan orang tersebut. Makanya ada ungkapan orang mukul dibalas mukul, berarti sama-sama tukang pukul katanya. Artinya apa? Tetap kita mendoakan. Kalau merujuk kepada hadis Nabi tadi, kapan batas cukupnya? Fad'ulah hatta taraw annakum qad kafatumuh. Boleh kita mencukupkan kebaikan kita kepada orang tersebut kalau dirasa kita sudah cukup membalasnya. Atau kalaupun tadinya kita mendoakannya dengan kebaikan, kita mendoakan pula dengan kebaikan. Mohon kepada Allah agar mudah-mudahan ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikan hati, mudah-mudahan orang tersebut diberikan hidayah, kembali istiqomah kebaikannya. Ya, karena kalau tidak seperti itu, karena jangan sampai kebaikan atau kita terpancing ya, yang tadinya dia sudah berbuat baik, tapi karena dia tidak baik, kemudian kita merespon dengan tidak baik, itu jangan sampai kita seperti itu. Sehingga kita tetap istiqomah, balas dengan kebaikan, tetap menghargai, karena kita tetap mengingat apa yang kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Jangan sampai kebaikan orang tersebut kita ungkit-ungkit, bahkan kita sendiri yang merusak harga diri kita. Kita tetap menjadi orang yang baik, istiqomah dalam kebaikan, doakan orang tersebut, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, tetap istiqomah menjadi orang yang baik. Amin. Ya, itu Allah. Meskipun gejolak hati sangat berat. Betul ya, tetap sabar. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Fauzan atas jawabannya. Nah, berikutnya saya akan bacakan pertanyaan lewat Instagram yang akan dijawab oleh guru kita Ustaz Agus Fadilah Sandi. Atas nama Puputra Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, apakah ada batasan hutang budi? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz Agus Fadilah. Baik, alhamdulillah tadi pertanyaan dari akun Damai Indonesiaku ya. Ya, Instagram. Apakah ada batasan dari hutang budi?
Nah, ini tadi yang di awal menarik kita sampaikan. Kalau hutang materi itu jelas ukurannya ya. Jelas ukurannya. Jelas waktunya, jelas ukurannya dan bagaimana cara kita menunaikannya. Nah, kalau hutang budi itu apakah ada ukuran yang saklek, yang persis begitu? Maka jawabannya hutang budi itu sangat-sangat luas. Tidak ada ukurannya yang bisa kita detailkan satu persatu. Karena ketika orang memberi saja kepada kita, sejatinya yang dia berikan itu bukan sekedar materinya, tapi ikut dengan perasaan hatinya. Bayangkan, mungkin materinya bisa kita balas, tapi perasaan hatinya tak tahu kita bagaimana membalasnya. Maka dari itu tadi kita sampaikan, di antara cara kita membalas kebaikan itu adalah kita niatkan ikhlas karena Allah. Kalau orang yang berbuat baik ikhlas tidak mudah mengungkit. Begitupun orang yang mendapatkan kebaikan ketika membalas itu, dia pun niat ikhlas, tidak mudah untuk ngungkit juga. Karena kalau saling-saling ngungkit nggak ada selesainya nih Mas Sofyan, nggak ada selesai-selesainya, ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita punya kemampuan maka berikan balasan itu. Lebih baik kita memberikan sesuai kemampuan. Nah, kemudian tadi yang terakhir yang cukup menarik adalah kita memuji mereka dan mendoakan. Kita yang dapat kebaikan ini harus memperbanyak mensyukuri apapun pemberian yang kita dapatkan. Dan tadi diajarkan untuk melafazkan apa? Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Karena apa? Ketika kita sudah melibatkan Allah untuk membalas, maka Allah akan memberikan balasan tidak hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat. Maka hal-hal tadi bisa kita lakukan karena kebaikan orang sangat luas. Maka kita pun luaskan juga kemampuan untuk membalas, luaskan juga lisan untuk memuji dan mendoakan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ini seiring sepertinya dengan penjelasan dari Ustadz Agus Fadilah Sandi. Saya akan bacakan atas nama Kawiti Sunda lewat Instagram yang akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Izin bertanya Pak Ustadz, kita punya hutang budi kepada seseorang. Dengan hutang budi itu kita ingin membalas jasanya dengan membela. Akan tetapi perbuatan orang tersebut salah. Nah, ini bagaimana menyikapinya nih Ustadz Fauzan? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita membalas kebaikan tersebut itu tidak boleh di luar dari kemampuan kita, dalam artian memaksakan kemampuan kita. Apalagi kalau case-nya tadi berniat untuk membela ya, tapi malah orang tersebut salah. Ya, gitu ya. marah melakukan kesalahan. Melakukan gitu. Kesalahan. Gitu kesalahan ya. malah kita bela. Gitu. Nah, itu. Artinya tetap kita pada posisi, saya teringat dengan ungkapan sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Ya, sahabat terbaik itu bukan yang membenarkan keburukan, tapi orang yang mengingatkan tentang arti kebenaran itu. Tetap pada posisi bukan kita juga membela kesalahan orang tersebut, tapi tugas kita karena kita bermaksud membantu kebaikan, kita mengingatkan, menasehati dengan kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tetap walaupun kita menyampaikannya juga menjaga perasaannya ya, menyampaikan pesan atau nasihat kita dengan baik, mengingatkannya dengan baik. Plus juga kita bisa mengisi atau membalas kebaikannya dengan cara yang lainnya. Gitu ya. Tidak mesti mungkin mengganti daripada membela tersebut, entah dengan kebaikan apa yang bisa kita lakukan ya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun yang kita bisa berikan. Yang terpenting adalah kita pada posisi yang tetap berprinsip. Jangan malah kita menolong keburukan, karena Allah telah mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah engkau tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Jadi jangan sampai kita pada posisi yang terombang-ambing malah ikut keburukan, tapi tetap kita pada posisi yang mengingatkan kebaikan, mengarahkan kepada kebenaran. Mudah-mudahan kita tetap dijaga, diselamatkan oleh Allah, dan tetap menjaga persaudaraan, sehingga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar kita dengan orang yang berbuat baik kepada kita tetap terjaga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Tapi meskipun orangnya jadi nggak enak tuh bagaimana tuh Ustadz ya? Ketika harus apa yang Ustadz Fauzan tadi jelaskan, tapi orangnya jadi nggak enak, ini bagaimana sikapnya Ustadz? Baik, kalau memang seperti itu tetap artinya kita meresponnya dengan sikap bijaksana ya. Jadi walaupun dia mungkin merasa tidak enak, merasa bersalah gitu ya Ustaz Sofyan ya, tapi tetap kita memberikan motivasi yang baik ya, tidak menjudge, tidak semerta-merta menyalahkan, tidak membelakan pula juga, tapi tetap kita pada posisi yang bijaksana memotivasi ya, tetap agar bisa memperbaiki kesalahannya, karena memang kalau bicara kejujuran itu memang sangat berat dan pahit. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walau itu pahit, tapi sebenarnya dengan kebenaran yang kita utamakan, mudah-mudahan itu menjadi jalan terang benderang, menjadi terbuka solusi dari setiap permasalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru Ustadz Fauzan, kemudian juga Ustadz Agus Fadilah Sandi yang telah memberikan tausiah di siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan, diberikan kemampuan yang tinggi atau yang besar ketika kita ingin membalas kebaikan atau membalas budi kepada seseorang. Begitu juga ketika kita ingin memberikan kebaikan, ingat seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, luruskan niat agar tidak mengungkit-ungkit kebaikan, namun ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jemaah sekalian, kita tundukkan hati kita di hadapan Allah, kita angkat tangan kita, berdoa semoga apa-apa yang kita doakan, kita munajatkan Allah ijabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, maafkan segala kekurangan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Sungguh mereka telah berjasa bagi kehidupan kami. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan kami menjalani hidup dengan kebaikan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami hidup dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram, jauhkan kami dari bergantung kepada selainmu. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada kami dan kepada kaum muslimin. Bantu musibah saudara-saudara kami di tanah air ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.